Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Aurora, berasal dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan maritim Islam di Indonesia, yaitu saya akan menjelaskan Kerajaan Demak. Berikut ini penjelasannya. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Bermula dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagahwangi. Pada mulanya, Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak terdiri dari 4 kehidupan. Yang pertama, kehidupan politik dan pemerintah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada awal abad 17. Raden Patah berkuasa pada 1500 sampai 1518. Sepeninggalan Raden Patah, Demak dipimpin oleh Pati Unus. Pati Unus sangat terinspirasi oleh keberhasilan Gajah Mada sehingga ia berusaha menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia seperti Majapahit. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Pati Unus membangun angkatan laut yang kuat. Dengan angkatan laut tersebut, Pati Unus pernah menyerang Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Penyerangan itu dilakukan karena keberadaan Portugis di Malaka telah merugikan perdagangan Demak. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Sultan Trengono pada abad 1521 sampai 1546. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Demak meliputi sebagian besar pesisir utara Pulau Jawa. Pada perkembangannya, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Sukadana atau Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan Banjar atau Kalimantan Selatan. Setelah Sultan Trengono wafat pada 1546, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Kerajaan Demak dilanda perang saudara antara Pangeran Prowoto atau putra Sultan Trengono dan Arya Penangsang atau keturunan Pangeran Sekar Sedo, Lepen adik Sultan Trengono. Dalam perselisihan itu, Arya Penangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Akan tetapi, Arya Penangsang kemudian berhasil dibunuh oleh Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Pajang. Hadiwijaya adalah menantu Sultan Trengono. Ia berhasil merebut tahta Demak dari Arya Penangsang dan memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang. Peristiwa itu menjadi akhir Kerajaan Demak sekaligus menandai keruntuhan kerajaan maritim di Jawa. Sejak saat itu, kerajaan di Jawa mulai meninggalkan keruntuhan ekonomi berbasis maritim dan mengembangkan ekonomi agraris di wilayah pendalaman. Yang kedua, kehidupan sosial. Perkembangan agama Islam di Kerajaan Demak berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya, dan sebagian besar adalah pemeluk Islam. Perkembangan agama Islam tidak dapat dilepaskan dari peran anggota Wali Sanga di Kerajaan Demak, yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Kedua tokoh tersebut memberi banyak saran bagi pemerintahan Kerajaan Demak dengan asas hukum Islam sehingga Kerajaan Demak berkembang menjadi negara teokrasi, yaitu negara dengan dasar agama. Selain itu, kedua tokoh tersebut mengajak masyarakat agar tetap menghormati ajaran Hindu, seperti dengan larangan menyembelih sapi saat berkurban. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk tetap menjalin kerukunan dengan umat Hindu. Yang ketiga, kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Demak bertumpu pada sektor perdagangan maritim dan agraris. Pelabuhan Demak menjadi pelabuhan transito yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Sebagian pelabuhan perantara, Demak sering dikunjungi pedagang asing yang ingin membeli rempah-rempah dari Maluku. Selain sektor perdagangan maritim, Kerajaan Demak mengembangkan sektor agraris. Kondisi wilayah pendalaman yang subur mendorong perkembangan pertanian sawah. Beras menjadi salah satu komoditas dagang yang diunggulkan dari sektor agraris. Pada abad 17 Masehi, Demak dikenal sebagai penghasil beras terbesar di wilayah Indonesia. Yang keempat, kehidupan budaya.
Dalam kehidupan sehari-hari, agama Islam di Demak berakulturasi dengan tradisi masyarakat Jawa, seperti upacara selamatan dan yasinan. Pada masa kerajaan Demak, Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar tradisi sekaten yang sekarang masih berlangsung di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Melekatnya budaya-budaya lokal menyebabkan tradisi agama Islam di Demak berbeda dengan tradisi Islam di Arab. Hasil akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan lama atau lokal dan Hindu-Buddha juga terlihat pada arsitektur Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak memiliki bentuk atap tumpang bertingkat 3. Bentuk seperti ini merupakan ciri bangunan asli masyarakat Jawa. Di kompleks Masjid Demak juga terdapat makam Raja-Raja Demak, yaitu Raden Patah, Pati Unus, dan Sultan Trengono. Kesimpulan dari Kerajaan Demak sebagai berikut. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Raja Brawijaya V atau Bahare Kartabumi, dengan seorang putri Campa sekitar tahun 1500 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit dan memindahkan seluruh perangkat Kerajaan Demak terletak di daerah Bintaro atau Gelagawangi yang sebelumnya merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dan berkuasa selama hampir setengah abad sebelum runtuh dan berganti nama menjadi Pajang. Kerajaan Demak mencapai kejayaan pada masa Sultan Trengono. Kejayaan ini terlihat dari kemajuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Di bidang ekonomi, Demak merupakan negara yang menjadi daerah penghasil beras dan penghubung jalur perdagangan Nusantara. Di bidang sosial dan politik, Kerajaan Demak memiliki daerah kekuasaan yang luas dan sehingga menjadi pusat penyeberangan Islam. Di bidang kebudayaan, Kerajaan Demak menjadi pelopor dari lahirnya karya-karya sastra dan Jawa yang berakulturasi dengan budaya Islam. Kerajaan Demak runtuh akibat perebutan kekuasaan dan pembalas dendam di antara para penerus kerajaan tersebut, yaitu antara Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar ing Seda Lepen, dengan Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trengono. Sebuah pelajaran dari sejarah bahwa perebutan kekuasaan dan perpecahan dari dalam akan membahayakan kesatuan dan persatuan. Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah Kerajaan Demak jika tidak ingin hancur. Bukan tidak mungkin, jika para penguasa negeri ini melakukan kesalahan yang sama, maka nasib negeri ini akan menjadi seperti Kerajaan Demak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.